Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama Kakak Ani dalam Do Remi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Jayapura. Pada hari ini Selasa 11 April 2023 yang merupakan Oktav Paskah. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala rahmat penyertaan yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Di mana nyata ya Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam tidur kami malam tadi hingga kami dapat bangun di hari yang baru ini. Kini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu menjadi terang dan pelita hidup kami. Semoga dengan daya Roh Kudus-Mu, Engkau membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, menerangi budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Dan doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Semoga Tuhan beserta kita dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu."
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kasih yang tulus dan total kepada Tuhan akan dibalas oleh Tuhan. Hal ini persis yang dialami oleh Maria Magdalena. Tangisannya di makam kosong merupakan sebuah pertanda kehilangan, sebuah ungkapan kasih yang total kepada Yesus. Kasih yang total itu tidak dibatasi waktu, tidak dihalangi penderitaan pun kematian. Maria Magdalena masih mengasihi Yesus bahkan ketika ia mendapati makam itu kosong. Yesus pun menampakkan diri seperti sebuah jawaban atas kasih Maria Magdalena. Sapaannya kepada perempuan itu membuat Maria Magdalena dipenuhi semangat yang baru. Sapaan yang serupa pula telah meneguhkan imannya, memperkuat harapannya, dan memurnikan kasihnya. Keteguhan iman inilah yang memampukan Maria untuk menjadi saksi dan pewarta kebangkitan Yesus. "Aku telah melihat Tuhan," katanya. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kesedihan Maria menjadi pengalaman iman untuk kita belajar mengenali Yesus. Seringkali Tuhan menggunakan pengalaman hidup yang tidak mengenakan kesulitan dan tantangan dalam hidup agar kita belajar mengenal Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak perlu bersedih dan berputus asa karena pasti Yesus akan mengulurkan tangan dan menyapa kita dengan nama kita di saat yang tepat. Kita hanya perlu untuk belajar mengulurkan tangan dan membuka hati kepada sapaannya. Yesus bangkit mengalahkan maut, kubur telah kosong, batu penghalang telah digeser. Paskah berarti sebuah perubahan. Perubahan dalam hidup relasi kita dengan orang lain. Perubahan yang nampak dalam proses kehidupan kita. Perubahan inilah yang menjadi kesaksian kita. Paskah tanpa perubahan hidup adalah sebuah sandiwara iman. Perayaan Paskah mesti membawa perubahan pada orientasi hidup kita. Perubahan inilah yang menjadi kesaksian kita. Paskah tanpa perubahan hidup adalah sebuah sandiwara iman. Perayaan Paskah mesti membawa perubahan pada orientasi hidup kita. Hal-hal duniawi mestinya dilihat sebagai jalan, sarana untuk menghantar kita kepada hal-hal ilahi. Kehadiran kita mesti membawa sesama untuk bertemu dengan Tuhan yang hidup. Kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan, kita adalah saksi-saksi hidup tentang kebangkitan Tuhan. Orang lain mengenal Allah melalui cara hidup kita, melalui proses perubahan di hidup kita, maka sesama kita akan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Semoga demikian.
Marilah kita mendoakan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku, sucikanlah jiwaku, kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.